Bagian 11. Aku bangun pada jam 9 pagi dengan kepala pusing. Ada sesuatu yang menenyut-nenyut di atas mataku. Sebuah biji palagia tanpa setauku telah merembesi kulit, sekarang sedang menumbuhkan akar pada otakku untuk mengubah diri jadi pohon dalam kepalaku. Teringat aku pada berita-berita koran yang memasyurkan obat pelenyap pening paling mujarab dalam sejarah umat manusia. Katanya Jerman yang menemukan, dinamai aspirin, tapi obat itu baru berupa berita. Di India belum lagi kelihatan, atau aku yang tidak tahu. India, negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil kerja Eropa. Mevrouw Telinga telah beberapa kali mengompres kepalaku dengan cuka bawang merah. Seluruh kamar berbau cuka. Ada surat untukku barangkali, Mevrouw? Sekarang tuan muda baru menanyakan surat. Biasanya membaca pun segan, sungguh sudah berubah. Barangkali juga ada, tadi orangnya masih menunggu. Aku bilang kau masih tidur. Tak tahu aku siapa namanya, mungkin juga sudah pergi. Aku bilang padanya, kan tuan muda Mingke tinggal di Wonokromo. Rupanya dia tak memperhatikan, malah minta izin sebentar untuk pergi ke rumah sebelah, rumah Tuan Marais. Rumah pemondokan itu lengang, teman-teman lain sudah berangkat ke sekolah, dan perempuan baik hati itu menarik meja makan dan mendekatkan pada tempat tidurku, kemudian meletakkan susu coklat serta kue di atasnya. Yang ku maksud dengan kue adalah cucur. Tuan muda mau makan apa hari ini? Mevrouw ada uang belanja? Kalau tak ada toh minta pada tuan muda. Barangkali pernah datang polisi kemari menanyakan aku. Ada, bukan polisi, orang muda sebaya tuan muda. Aku kira teman tuan muda, jadi ku ceritakan saja apa adanya. Indo, Toto atau pribumi? Pribumi. Aku tak tanya lebih lanjut, kira-kira dia tak lain dari agen polisi itu juga. Jadi makan apa tuan muda hari ini? Sup makaroni, Mevrouw. Baik, baru sekali ingin sup makaroni. Tahu berapa harganya satu bungkus? 5 sen tuan muda. Jadi 2 bungkus tentunya cukup. Ia tertawa lega menerima uang belanja 15 sen, kemudian gopo gapa pergi ke kerajaannya dapur. Pagi ini memang lengang, kadang saja terdengar lonceng dokar, hanya dalam kepalaku terjadi kesibukan. Para pembunuh dan calon pembunuh berbaris panjang dengan berbagai muka, bermacam resam. Malahan Magda Peters ikut tampil membawa belati telanjang teramang. Magda Peters, guru kesayanganku, hampir gila rasanya hanya karena ketakutan pada berita saja. Masa aku patut bikin ketakutan pada sesuatu yang tidak menentu kebenaran dan duduk perkaranya? Aku seorang terpelajar, sekiranya berita itu benar, patutkah ketakutan terkutuk ini dibenarkan? Kau akan merugi 2 kali, Mingke. Kalau berita itu benar, pertama kau sudah ketakutan, kedua kau toh terbunuh. 1 kerugian pun sudah cukup, Mingke. Ambillah salah satu, bangun. Mengapa mesti kau ambil dua-duanya sekaligus? Goblok kau sebagai terpelajar. Pikiran itu membuat aku tertawa sendirian. Jadi bangunlah aku dari ranjang, berdiri sempoyongan dan mencoba pergi berjalan ke belakang. Penglihatanku berayun-ayun, kurai punggung kursi, kumantapkan lagi penglihatanku dan keluar dari kamar. Tak jadi ke belakang, aku duduk di ruang depan dan mulai mencoba membaca koran. Peningku memang berkurang, tapi bau juga bawang merah betul-betul jadi gangguan. Badan manja, kataku dalam hati. Akhirnya aku pergi juga ke belakang dan mandi dengan air hangat. Di bawah protes Mevrouw Telinga yang keliwat bawel itu. Betapa sayang dia padaku, wanita mandul itu. Ia seorang Indo-Eropa yang lebih pribumi daripada Eropa. Tak ada sisa kecantikan, gemuk seperti bantal. Biar Belandanya sangat buruk, justru itulah bahasanya sehari-hari, juga bahasa keluarga. Ia tak pernah menginjakkan kaki di halaman sekolah. Buta huruf, anak angkatnya seekor anjing geladak jantan, pandai mencuri ikan dari pasar 2-3 kali dalam sehari, diserahkan pada ibu angkatnya untuk dipanggangkan. Setelah memakannya, ia tidur di tengah-tengah pintu untuk kemudian bangun dan berangkat mencuri lagi. Anak angkat ini tidak menggonggongi orang tak dikenal yang datang. Sebaliknya, ia pandangi tamu dengan mata kelap-kelip, mengawasi seperti menunggu digonggong lebih dulu. Setelah berpakaian dan bersisir, aku pergi ke rumah Chiang Mare. Gambar Ibu Mai dalam adegan perkelahian itu belum juga selesai. Nampaknya ia sedang berusaha mengerjakan sebaik mungkin. Dengan lukisan itu ia hendak membuat karya tamanya. Mai duduk di pangkuanku dengan manjanya. Ia rindu tak bertemu denganku dalam beberapa hari belakangan ini. Biasanya aku bawakan ia gula-gula. Sekarang tak ada sesuatu dalam kantongku. Kita tak jalan-jalan, Om. Sedang tak enak badan, Mai. Kau pucat, Mingke, Chiang Mare menegur dalam Perancis.
Tak kuperhatikan, kata Mai dalam Prancis pula, kemudian bangkit dari pangkuan dan memandangi aku. Benar, Om Pucat, kurang tidur, jawabku. Sejak punya hubungan dengan Wonokromo, ada-ada saja yang menimpa dirimu, Mingke, tegur Syang. Dan kau tak lagi cari order baru selama ini. Kalau kau tahu pengalamanku selama ini, Syang, kau takkan sampai hati bicara seperti itu, sungguh. Kau dalam kesulitan lagi, tuduhnya. Matamu tidak tenang begitu, tidak seperti biasanya. Masa mengetahui orang dari matanya? Mai, coba belikan rokok, dan gadis cilik itu keluar. Nah, Mingke, ceritakan apa kesulitanmu? Tentu saja aku ceritakan kecurigaanku tentang si gendut, bahwa aku merasa ada seseorang yang sedang mencari kesempatan untuk membunuh diriku yang sebatang ini, bahwa aku merasa di mana-mana ada orang sedang memata-matai, siap hendak mengayunkan parangnya pada tubuhku. Tepat seperti kuduga, memang itu resiko orang yang tinggal di rumah Nyai-Nyai. Dulu kau ikut dengan pendapat umum yang mengutuk nilai dan tingkat susila Nyai-Nyai. Apa kataku dulu? Jangan ikut-ikut jadi hakim tentang sesuatu yang kau tak ketahui dengan pasti. Ku anjurkan 2-3 kali datang lagi ke sana, saksikan sendiri sebagai terpelajar. Aku masih ingat, Syang. Nah, kau datang ke sana memang bukan hanya datang, malah tinggal, betul. Kau tinggal di sana tidak untuk menyelidiki pendapat umum dan kenyataannya. Kau justru melaksanakan pendapat umum itu, terseret ke tingkat dan nilai susila rendah, tidak terpuji. Kemudian kau mendapat ancaman entah dari siapa. Barang tentu dari pihak yang paling berkepentingan yang kau rugikan. Sekarang kau merasa diburu-buru orang. Mingke, kau lebih banyak diburu perasaan bersalahmu sendiri. Apalagi, Syang? Apa aku keliru? Mungkin sekali kau yang benar. Mengapa mungkin? Iyalah, kalau benar telah kulakukan perbuatan tidak terpuji itu. Jadi kau tak lakukan itu sama sekali. Tidak-tidaknya aku senang mendengar itu, Mingke, sahabatku. Lagi pula ternyata Nyai bukan wanita sembarangan. Dia terpelajar, Syang. Aku kira wanita pribumi terpelajar pertama-tama yang pernah ku temui dalam hidupku. Mengagumkan, Syang. Lain kali akan ku bawa kau ke sana perkenalan. Kita akan bawa Mai. Dia akan senang di sana sungguh. Jadi dari mana datangnya perasaan akan dibunuh orang kalau bukan dari perbuatan buruk? Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati. Kau pun termasuk terpelajar pribumi pertama-tama. Perbuatan baik dituntut dari kau. Kalau tidak, terpelajar pribumi sesudahmu akan tumbuh lebih busuk dari kau sendiri. Diam, Syang, jangan bicara kosong. Aku benar-benar dalam kesulitan. Hanya bayangan sendiri. Mai datang bawa seikat rokok, daun jagung, dan Syang segera merokok. Kau terlalu banyak merokok. Ia hanya tertawa. Pada hari itu orang Prancis ini sungguh tak menyenangkan. Ia tidak benar dan diusiknya aku dengan dugaan tidak berdasar. Juga ayahanda sudah pada awal pertemuan mendakwa Bunda meragukan diri ini dengan caranya sendiri. Sekarang Syang Mari nampak tak yakin pada kebenaranku. Ia menggunakan ukuran umum juga, akhirnya menganggap aku telah dikalahkan, terseret oleh yang tak terpuji. Rasanya sudah tak ada guna meneruskan pembicaraan. Mai, aku tuntun ku bawa pulang dan kami duduk di bangku panjang serambi. Mengapa kau tak bersekolah, Mai? Papa menyuruh aku menunggunya melukis. Lantas apa saja yang kau kerjakan? Melihat papa melukis, melihat saja, tidak bicara apa-apa padamu. Ada tentu, katanya, semestinya di bawah rumpun bambu itu udara sejuk karena angin terus-menerus bertiup. Hanya kasihan orang yang diinjak company itu, Om. Dia tidak tahu yang diinjak itu ibunya sendiri. Nyanyi, Mai, dan anak itu langsung menyanyikan lagu kesayangannya. Nyanyi Perancis saja, Mai, yang Belanda aku sudah tahu semua. Perancis, ia mengingat-ingat, kemudian menyanyilah Mai. Mataku mengawasi seorang gendut berkalung sarung sedang duduk di bawah pohon asam di seberang jalan sana, di samping penjual rujak. Ia berbiji, tak bersandal apalagi bersepatu, berbaju baju dan bercelana kombor hitam, berikat pinggang lebar dari kulit dengan barisan kantong tebal. Bajunya tak dikancingkan, resam dan kulit dan sipitnya tak dapat menipu aku. Mungkin dia calon pembunuhku, si gendut, tangan-tangan robek karena tak berhasil menggunakan darsam. Antara sebentar sambil makan rujak ia melihat ke arah kami berdua. Panggil Papa Mai, gadis cilik itu lari dan Syang muncul dengan tubuhnya yang jangkung kurus, berbincang-bincang pada tongkat ketiak menghampiri, duduk di sampingku. Kira-kira aku tak salah, Syang, itu dia orangnya. Dia ikuti aku sejak dari B. Memang sekarang lain lagi pakaiannya. Hanya bayanganmu sendiri, Mingke. Ia justru memari aku. Tepat pada waktu itu, Tuan terlihat datang entah dari mana. Pada tangan satu ia menjinjing keranjang entah apa isinya. Pada tangan lain ia membawa 1 meter pipa besi, entah habis dipungutnya dari mana. Dak,
Shang, Mingke, tumben pada duduk-duduk berdua sepagi ini, sapa Tuan Teling Ha dalam Melayu. Begini Shang Mari, memulai dan bercerita ia tentang ketakutanku. Kemudian dengan dagu ia menuding ke arah orang yang aku duga si gendut. Pendatang baru itu menaruh keranjang di atas tanah dan ternyata berisi kedondong muda. Pipa besi tetap dipegangnya, matanya liar terarah ke seberang jalan sana. Biar aku lihat dari dekat, ayo Mingke, kau yang tahu orangnya, barangkali memang dia. Biar aku kemplang kepalanya kalau perlu. Berjalanlah aku di belakangnya dan Shang Mari berbincang-bincang mengikuti. Semakin dekat semakin jelas memang si gendut. Sekarang pun pasti dia sedang memata-matai aku dan ia pura-pura tidak tahu. Kami semakin mendekat juga. Ia terus menikmati rujaknya, namun jelas matanya melirik-lirik waspada. Bahkan samaran itu memperkuat dugaanku. Memang dia, kataku tanpa ragu. Teling Ha mendekatinya dengan sikap mengancam dan dengan pipa besi tetap di tangan. Aku sendiri kehilangan sikap. Shang Mari masih berbincang-bincang di belakang kami. Hai Man, gertaknya dalam Jawa, kau memata-matai rumahku. Orang itu pura-pura tak dengar dan meneruskan makannya. Kau pura-pura tak dengar ya, gertak pensiunan company itu sekarang dalam Melayu. Ia rebut pincuk rujak dan melemparkannya ke tanah. Nampaknya si gendut tidak gentar pada orang Indo. Ia berdiri, menyeka tangan yang masih berluman sambal pada kulit batang asam. Menelan sisa rujak, membungkuk, mencuci tangan dalam ember si penjual. Baru kemudian bicara tenang dalam Jawa kromo. Saya tidak memata-matai apapun dan siapapun. Ia mencoba melirik padaku dan tersenyum. Kurang ajar memang, dia tersenyum padaku. Calon pembunuhku itu, dia tersenyum. Pergi dari sini, bentak Teling Ha. Penjual rujak wanita tua itu menyingkir ketakutan. Dari kejauhan orang-orang mulai menonton. Ia tahu tentu ada pribumi berani hadapi Indo-Eropa. Saya membeli rujak di sini hampir setiap hari, Ndoro Tuan. Tak pernah aku lihat kau pergi. Kalau tidak, ia ayunkan pipanya dan ternyata si gendut tidak takut. Ia tidak mengangkat kepala dan hanya tunduk dengan mata waspada. Belum pernah ada larangan makan rujak di sini, Ndoro Tuan, bantahnya. Membantah, tak tahu kau aku Belanda bekas company. Tentu si gendut ini pendekar. Ia tak takut pada Belanda bekas company, mungkin jago silat atau kunto. Biar begitu tidak ada larangan polisi. Pengumuman larangan juga tidak ada, Ndoro Tuan. Biarkan saya duduk di sini makan rujak. Belanja saya pun belum saya bayar dan ia bersiap hendak duduk lagi. Termasuk aku menjadi curiga mendengar orang itu menyebut larangan. Jelas dia tahu peraturan, semestinya Teling Ha berbuat lebih hati-hati. Tetapi bekas serdadu yang hanya dapat berpikir dan kekerasan itu telah melayangkan tangan menempeleng. Dan si gendut menangkis dan tidak balas menyerang. Sudah, Shang Mari mencoba menengahi. Jangan teruskan, Ndoro Tuan, pinta si gendut. Teling Ha naik pitam, ada orang berani menantang diri dan perintahnya. Ia sudah tak hiraukan lagi duduk perkara. Gengsinya sebagai Indo bekas serdadu terluka. Dengan tangan kanannya ia ayunkan pukulan maut pada kepala si gendut. Dan pembangkang itu mengelak tenang. Teling Ha terhuyung ke depan oleh ayunan sendiri yang luput. Sebenarnya gendut dapat memasukkan tinju pada ika-ika lawannya, tapi ia tak lakukan. Elakan demi elakan membuat Teling Ha semakin kalap dan terus menerjang. Si gendut mundur-mundur kemudian lari. Teling Ha mengejar. Gendut menghilang ke dalam gang sempit yang menjadi tempat penimbunan sampah. Teling Ha gila, gerutu Shang Mari. Lagaknya seperti masih company. Yang digerutui masih terus memburu juga hilang ke dalam gang. Buat apa semua ini? Mari pulang Mingke, kaulah biang keladi. Ia menyerahkan aku. Ia menolak aku. Papa, Mai dan Mevrouw Teling Ha gapa menyambut dan menanyakan apa sedang terjadi. Tak ada yang menerangkan. Kami pun duduk menunggu kedatangan si perangsang dengan gelisah tentu. 10 menit kemudian Tuan Teling Ha muncul bermandi keringat, muka kemerahan dan nafas sengal-sengal. Ia rubuhkan diri di kursi malas dari kain tenda. Shang, tegur istrinya, bagaimana kau ini? Lupa kau kalau invalid, cari-cari musuh. Apa kau kira kau masih muda? Ia dekati suaminya, merampas pipa besi dari tangannya dan membawanya ke dalam. Tuan Teling Ha tak bicara dan seakan sudah terjadi persetujuan rahasia antara kami. Tak ada yang lebih menyesal dari diriku. Dalam hati aku bersyukur tidak terjadi sesuatu drama. Juga merasa beruntung tak pernah menyampaikan cerita Darsam. Benar-benar aku bisa jadi biang keladi. Tuan muda masih sakit, seru Mevrouw dari dalam. Jangan duduk berangin-angin, tidur lebih baik, sebentar lagi makan siap. Pulang saja kau Mai, perintah Shang, dan Mai pulang. Kami bertiga duduk diam-diam sampai Teling Ha mendapatkan nafasnya kembali. Lupakan saja peristiwa tadi, aku mengusulkan. Kalau sampai jatuh ke tangan polisi dan berlarut, benar-benar aku biang keladi memalukan. Kepalaku pening lagi Shang. Maafkan Tuan Teling Ha.
Di dalam kamar aku semakin yakin memang si gendut sedang mematai-matai aku. Jelas dia tangan-tangan robek. Cerita Darsam harus kuterima bukan sebagai omong kosong. Hati-hati kau diri. Untuk pertama kali pintuku kunci dari dalam pada siang hari begini, juga jendela. Sebatang tongkat kayu keras bekal tangkai pelantai kusediakan di pojok. Setiap waktu akan dapat kurai. Tidaknya sekalipun masih tingkat kelas kambing, aku pun pernah belajar bela diri di T dulu. Sebagai terpelajar kenyataan ini harus kuterima. Ada seseorang menginginkan nyawaku dan melapor pada polisi tidak mungkin. Tidak bijaksana menyulitkan Nyai, analis, ayah yang baru diangkat jadi bupati, dan terutama bunda. Semua harus dihadapi dengan diam-diam, tapi waspada. 4 hari lamanya peningku belum juga hilang. Memang kurang tidur dan setiap pagi susu kiriman terus juga datang. Tetap tak ada berita dari Darsam. Rasanya sudah terlalu lama aku tak masuk kelas. Dokter memberi sertifikat untuk 3 minggu. Buah Palakia dalam kepala tumbuh jadi pohon tanpa seizin diriku sebagai pemilik tunggal dan syah. Betul kau, pohon Palakia dalam kepala. Memang aku harus lupakan Nyai dan analis. Hubungan harus putus, tak ada guna. Hanya kesulitan saja buahnya. Tanpa mengenal keluarga seram dan aneh itu pun hidupku tidak merugi. Tidak karena kusta. Aku harus sembuh. Cari order seperti sedia kala. Menulis untuk koran. Menamatkan sekolah sebagai diharapkan banyak orang. Bagaimanapun aku masih suka bersekolah, bergaul secara terbuka dengan semua teman, bebas menerima ilmu baru yang tiadakan habisnya, dan menampung segala dari bumi manusia ini. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Pada akhir bulan mendatang, Jufro Magda Peters akan membuka diskusi menyului bumi manusia dari segala seginya yang mungkin. Dan aku sakit begini. Liburan darurat sia-sia, sekumpul waktu yang padat dengan ketegangan. Kadang terpikir, sudah perlukah diri semudah ini dibuntingi ketegangan intensif macam ini? Kadang aku jawab sendiri, belum perlu. Jufro Magda pernah bercerita tentang pengarang Multatuli dan sahabatnya, penyair wartawan Roda Van Eyssinga. Mereka hidup dalam ketegangan intensif karena kepercayaan dan perjuangan intensif dan pribadi untuk meringankan nasib bangsa-bangsa India. Penindasan serba Eropa dan serba pribumi sekaligus dalam pembuangan untuk bangsa-bangsa India yang tidak mengenal sesuatu tentang dunia. Mingke tanpa sahabat datang menengok, tanpa tangan terulur memberikan bantuan. Baca syair Roda Van Eyssinga menggunakan nama sentet hari terakhir Olanda di Jawa itu. Setiap katanya padat dengan ketegangan dari satu individu yang berseru-seru memperingatkan. Multatuli dan Van mengalami ketegangan intensif karena perbuatan besar, dan ketegangan yang menyiksa aku sekarang hanya salah tingkah seorang filogenik. Aku harus lepaskan analis, harus bisa, dan hati ini tak juga mau diyakinkan. Dari janji itu dan Nyai pribadi mengagumkan dan mengesankan itu, seorang ratu pemilik daya sihir. Ya, suka tak kurang puji, benci tak kurang celah. Lambat-lambat tapi pasti aku mulai mengerti segala ketegangan ini hanya akibat keogahan membayar karcis untuk memasuki dunia kesenangan, dunia di mana impian jadi kenyataan. Multatuli dan Van hanya membayar karcis. Mereka tak menghendaki sesuatu untuk diri sendiri. Apa arti tulisanku dibandingkan dengan karya mereka? Dan aku mengharapkan dan bernafsu mendapatkan segala untuk diri sendiri. Memalukan. Ya, harus kulepaskan analis. Selamat berpisah impian untuk takkan bertemu kembali kapan dan dimanapun. Ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya kecantikan seorang dara dan kewibawaan seorang Nyai. Tak ada guna mati tanpa arti, dan nyawaku dan tubuhku modal utama dan satu-satunya. Keputusan itu merosotkan sang pening, biarpun tidak sekaligus. Memang begitu hukum penyakit, datang mendadak, pergi bermalas. Buah Palakia itu berhenti menjalarkan akar dan semian. Kemudian pun menjadi mati hanya karena datangnya sepucuk surat dari Miriam de la Croix. Tulisannya lembut dan kecil-kecil rapi. Tulisnya, sahabat, tentu kau sudah sampai di Surabaya dengan selamat. Kunantikan beritamu, tapi tak juga kunjung tiba. Jadi aku yang mengalah. Jangan kau heran, papa mempunyai perhatian besar terhadapmu. Sampai 2 kali ia bertanya, ada atau belum surat dari kau. Papa ingin sekali mengetahui kemajuanmu. Sungguh ia terkesan oleh sikapmu. Kau, katanya, orang Jawa dari jenis lain, terbuat dari bahan lain, seorang pemula dan pembaru sekaligus.
Dengan senang hati aku tulis surat ini, malah merasa mendapat kehormatan dapat menyampaikan pendapat Papa, Mir, Sarah, katanya lagi pada kami. Begitu kiranya wajah jauh nanti yang terasuki peradaban kita tidak lagi melata seperti cacing kena matahari. Maaf Mingga kalau Papa menggunakan perbandingan sekasar itu. Ia tidak bermaksud menghina. Kau tak marah bukan? Jangan marah sahabat. Tak ada pikiran jahat pada Papa maupun kami berdua terhadap pribumi, apalagi terhadap pribadimu. Papa merasa iba melihat bangsa Jawa yang sudah sedemikian dalam kejatuhannya. Dengarkan kata Papa lagi, sekalipun tetap menggunakan perbandingan kasar tersebut. Tahu kalian apa yang dibutuhkan bangsa cacing ini? Seorang pemimpin yang mampu mengangkat derajat mereka kembali. Kau dapat mengikuti aku sahabat, jangan terburu gusar sebelum memahami pintaku. Tidak semua orang Eropa peserta dan penyebab kejatuhan bangsamu. Papa misalnya, sekalipun seorang asisten residen, tidak termasuk golongan itu. Memang ia tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana halnya aku ataupun Sarah. Sekalipun ingin sekali kami mengeluarkan tangan, kami hanya menduga tahu apa mesti kami lakukan. Kau sendiri juga pada Multatuli bukan? Nah, pengaruh yang diakukan oleh kaum radikal itu memang sudah sangat berjasa pada bangsamu. Ya, Multatuli di samping Domin Baron von Heuvel itu dan seorang lagi yang barangkali saja gurumu lupa menyampaikan, yakni Roda van Eisinga. Hanya saja mereka tidak pernah bicara pada bangsamu, cuma pada sebangsanya sendiri, yakni Belanda. Mereka minta perhatian pada Eropa agar memperlakukan bangsamu secara patut. Sahabat, segala apa yang telah mereka lakukan untuk bangsamu pada akhir abad 19 ini sudah termasuk gaya lama, kata Papa. Sekarang ini menurut Papa lagi, pribumi sendiri yang harus berbuat sesuatu untuk bangsanya sendiri. Karena itu kalau dulu kita bicara tentang usaha Dr. Snodgrass sama sekali bukan suatu kebetulan. Sarjana tersebut menempati kedudukan terhormat dalam penilaian keluarga kami. Kami memuja asosiasi yang justru kau tertawakan itu. Jadi mengertilah mengapa Papa punya perhatian padamu. Memang belum pernah Papa dan kami berdua menemui orang Jawa seperti kau. Sikapmu katanya sepenuhnya Eropa. Telah terlepas dari acuan budak Jawa dari zaman kekalahan semenjak orang Eropa menginjakkan kaki di bumi kelahiranmu. Di malam sunyi dalam gedung kami yang besar dan lengang ini, apabila Papa tidak lelah, sukalah kami mendengarkan uraiannya tentang nasib bangsamu yang pernah melahirkan beratus dan beribu pahlawan dan pemimpin dalam usaha menghalau penindasan Eropa. Seorang demi seorang dari mereka jatuh, kalah, tewas, menyerah, gila, mati dalam kehinaan, dilupakan dalam pembuangan. Tak seorang pun pernah memenangkan perang. Kami dengarkan dengan terharu, juga ikut menjadi jengkel dengan kelakuan para pembesarmu yang menjuali konsesi pada kompeni untuk kepentingan sendiri sebagai pertanda kekeroposan watak dan jiwanya. Pahlawan-pahlawanmu dalam cerita Papa bermunculan dari latar belakang penjualan konsesi, begitu terus-menerus berabad-abad dan tidak mengerti bahwa semua itu hanya ulangan dari yang sudah-sudah. Semakin lama semakin kecil dan semakin kerdil, dan begitulah kata Papa, suatu bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa, raga dan harta benda untuk segumpal pengertian abstrak bernama kehormatan. Mereka dikodratkan kalah, kata Papa, dan lebih mengibakan lagi karena mereka tak mengerti tentang kodratnya. Bangsa besar dan gagah perwira itu terus juga mencoba mengangkat kepala dari permukaan air, dan setiap kali bangsa Eropa memperosokkan kembali kepalanya ke bawah, bangsa Eropa tidak rela melihat pribumi menjangukkan kepala pada udara melihat keagungan ciptaan Allah. Mereka terus berusaha dan terus kalah sampai tak tahu lagi usaha dan kekalahannya sendiri. Menurut Papa, kodrat umat manusia kini dan kemudian ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu dan pengetahuan. Semua pribadi dan bangsa-bangsa akan tumbang tanpa itu. Melawan pada yang berilmu dan pengetahuan adalah menyerahkan diri pada maut dan kehinaan. Maka Papa menyetujui asosiasi, hanya itu satu-satunya jalan yang baik untuk pribumi. Ia mengharapkan juga kami berdua kau kelak duduk setingkat dengan orang Eropa bersama-sama memajukan bangsa dan negeri ini, sahabat. Permulaan itu kau sendiri sudah mulai, pasti kau bisa memahami maksud kami. Kami sangat mencintai ayah kami. Ia bukan sekedar seorang ayah, juga seorang guru yang memimpin kami melihat dan memahami dunia. Seorang sahabat yang masak dan berisi, seorang administrator yang tak mengharapkan keuntungan dari keluh kesah bawahan.
Mari aku ceritai kau tentang kata-katanya setelah kau pulang dari kunjunganmu yang pertama. Kau sendiri pergi dengan hati mangkal atau sebel, bukan? Kami dapat mengerti karena kau belum mengerti maksud kami. Papa memang sengaja meninggalkan kau agar kau bisa bicara bebas dengan kami. Tapi sayang, kau bersikap begitu kaku dan tegang. Begitu kau pergi, Papa menanyakan pendapat kami tentang kau. Pada akhirnya Mingke marah. Sarah melaporkan Dr. Snodgrass dan asosiasinya sudah 300 tahun ketinggalan. Jadi tepat seperti kau katakan. Papa terkejut dan terpaksa mendengarkan keterangan lebih jauh dari aku. Kemudian Papa bilang dia bangga sebagai orang Jawa dan itu baik selama dia punya perasaan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai anak bangsa. Jangan seperti bangsanya pada umumnya. Mereka merasa sebagai bangsa tiada tara di dunia ini bila berada di antara mereka sendiri. Begitu di dekat seorang Eropa, seorang saja sudah melata, bahkan mengangkat pandang pun tak ada keberanian lagi. Aku setuju dengan pujian untukmu, selamatlah untukmu sahabat. Kemudian, dari gedung wayang orang mulai terdengar suara gamelan. Sudah lebih 2 tahun ini, Papa menyuruh kami memperhatikan musik menurut pengucapan bangsamu itu. Kalian memang sudah lama belajar mendengarkan dan mungkin sudah bisa menikmatinya, katanya lagi. Perhatikan, semua nada bercurahan rancak menuju dan menunggu bunyi gung. Begitu dalam musik Jawa, tetapi tidak begitu dalam kehidupannya yang nyata. Karena bangsa yang mengibarkan ini dalam kehidupannya tak juga mendapatkan gungnya. Seorang pemimpin pemikir yang bisa memberikan kata putus. Sahabat, aku minta dengan amat sangat, kau sudi memahami ucapan yang takkan kau dapatkan dari siapapun kecuali ayahku. Itu juga tidak dari sarjana besar Snodgrass. Maka kami bangga punya ayah seperti dia. Papa yakin kau suka pada gamelan lebih daripada musik Eropa karena kau dilahirkan dan dibesarkan dalam ayunan gamelanmu yang agung itu. Mingke sahabatku, di mana gerangan gung Jawa di luar gamelan dalam kehidupan nyata ini, kaulah itu bakalnya, gung yang agung itu. Bolehkah kami berdoa untukmu? Dengarkan gamelan itu, kata Papa lagi. Begitulah berabad-abad belakang ini dan gung kehidupan Jawa tak juga tiba. Gamelan itu lebih banyak menyanyikan kerinduan suatu bangsa akan datangnya seorang Mesias. Merindukan, tidak mencari dan tidak melahirkan. Gamelan itu sendiri menerjemahkan kehidupan kejiwaan Jawa yang ogah mencari, hanya berputar-putar mengulang seperti doa dan mantra, membenamkan, mematikan pikiran, membawa orang ke alam lesu yang menyesatkan. Tidak ada pribadi. Itu tanggapan dari seorang Eropa, sahabat. Satu orang Jawa pun tak akan punya tanggapan demikian, kata Papa lagi. Kalau dalam 20 tahun mendatang dia masih tetap begitu tanpa perubahan, itulah tanda bangsa ini masih tetap tak mendapatkan Mesiasnya. Aduh sahabat, bagaimana gerangan wajah bangsamu yang mengibarkan sekarang ini pada 20 tahun mendatang? Pada suatu kali kelak kami akan pulang ke Nederland. Aku akan bergerak di lapangan politik, Mingke. Cuma sayang sekali Nederland belum membenarkan seorang wanita jadi anggota Tweede Kamer. Aku punya impian sahabat, sekiranya kelak sudah tidak demikian lagi dan aku menjadi yang terhormat anggota Tweede Kamer, aku akan banyak bicara tentang negeri dan bangsamu. Kalau aku datang ke Jawa pertama-tama akan ku dengarkan kembali gamelanmu. Gamelan yang indah dalam kesatuan bunyi tiada duanya itu. Kalau temanya tetap saja suatu dambaan tanpa usaha, itu berarti belum ada Mesias datang atau dilahirkan. Artinya juga kau belum muncul jadi gung. Atau memang tiada seorang Jawa pun akan muncul, hanya akan tenggelam terus dalam curahan nada nada ulangan dan lingkaran setan. Kalau ada terjadi perubahan, aku akan cari kau khusus untuk mengulurkan tangan hormat padamu. Sahabat, 20 tahun itu terlalu amat lama dalam zaman yang menderap berlumba ini. Juga cukup panjang biarpun dilihat dari hidup seseorang. Nah sahabatku Mingke, inilah surat pertama yang kau terima dari sahabatmu yang tulus dan berpengharapan baik, Miriam Delacroix. Waktu aku lipat surat itu, ku ketahui air mataku telah meninggalkan bercak biru di sana sini melelehkan tinta. Mengapa aku menangis membaca surat seorang gadis yang baru 2 kali kutemui dalam hidupku? Bukan sanak, bukan saudara, bahkan bukan sebangsa. Dia berpengharapan atas diriku, dan diri ini justru sedang kacau karena salah tingkah sendiri. Dia menghendaki aku berharga bagi bangsaku sendiri, bukan bangsanya. Benarkah ada Multatuli dan Van Eysinga gaya baru? Bagaimana harus menjawab surat seindah ini sedang aku sudah merasa diri seorang pengarang pula, telah dipuji Tuan Martin Hitchman, kepala redaksi SNVD. Aku merasa kecil untuk dapat mengimbangi pikiran Miriam, namun kupaksa juga menulis jawaban. Terima kasih dan tak lebih dari terima kasih. Dalam curahan kata begitu banyak, barangkali juga seperti curahan nada Jawa yang rancak menuju dan menunggu gung. Di dalamnya
Kunyatakan keherananku betapa Multatuli dan Van Eisinga yang baru saja kukenang-kenang ternyata disebut dalam suratnya. Mungkin tulisku karena kita hidup dalam arus zaman liberal yang sama, dan surat itu kuakhiri dengan Miriam yang baik, beruntung aku mendapatkan seorang sahabat pada dirimu. Aku tak tahu apa akan terjadi pada 20 tahun mendatang. Aku sendiri tak pernah punya perasaan akan menjadi gung. Menjadi gendang pun tak pernah terimpikan, tak pernah terpikirkan. Mungkin tak akan terpikirkan sekiranya tak datang suratmu yang indah, mengharukan itu. Lebih-lebih lagi karena datangnya bukan dari sebangsaku sendiri. Damai dan sejahtera untukmu, Miriamku yang tulus. Semoga jadilah kelak seorang yang terhormat anggota Tweet Kamar. Kutelungkupkan muka pada meja. Surat Miriam kuresapkan, mencoba untuk takkan melupakan seumur hidup. Persahabatan ternyata indah dan peningku, merosot dan merosot, kemudian lenyap sama sekali. Entah kemana. Miriam, kau bukan sekedar mengirimkan surat, lebih dari itu. Ajimat pelenyap tegang. Kalau saja kau tahu, mendadak kini aku merasa berani dan dunia jadi lebih terang dan gemilang. Jadilah gung, terdengar bergaung-gaung. Tuan muda, ku angkat kepala melihat orang di depanku sekaligus Palakia dalam kepala kembali menjalankan akar dan semian. Lebih bersemangat dia, Darsam. Maaf tuan muda, nampaknya sangat terkejut sampai begitu pucat. Aku mencoba tersenyum, mata melirik pada parang dan tangannya. Ia sendiri tertawa ramah sambil membelai kumis. Tuan muda curiga padaku, katanya. Padahal Darsam ini sahabat tuan muda. Jadi ada apa? Tanyaku pura-pura tak tahu sesuatu. Surat dari Nyai Noni sakit keras. Aku terbeliak. Ia masih juga berdiri seberang meja. Diulurkannya surat itu, ku baca sambil sebentar melirik pada parang dan tangannya. Benar, Andri sakit keras dalam perawatan Dr. Martinet. Nyai telah menceritakan asal muasal sakitnya dan minta dengan amat sangat, bukan sekedar menganjurkan seperti dulu, agar aku segera datang sesuai dengan nasihat dokter. Kata Dr. Martinet, tanpa kehadiranku, Andri tak punya harapan sembuh, boleh jadi akan semakin melarut. Mari tuan muda ke Wonokromo sekarang juga. Kepalaku menyut seperti hendak pecah. Tegak aku meliuk, segera ku raih ujung meja. Ku tatap pendekar itu dengan pandang goyang. Darsa menangkap bahuku. Jangan khawatir, Sinyor Robert tidak bakal bisa ganggu. Darsa masih tegak berdiri. Mari. Miriam de la Croix lenyap, meruap, hilang dari peredaran. Kekuatan sihir dari Wonokromo menguasai segala. Dalam papan Darsam, kaki ini membawa diriku ke benteng yang telah menunggu. Tidak minta diri dari orang rumah. Langkahku terhenti, ku panggil-panggil Mevrouw Talingha, pamit hendak pergi. Ia berdiri di pintu dan nampak tak bersenang hati. Jangan lama-lama tuan muda, pesannya. Kesehatanmu. Tuan muda akan segera baik di Wonokromo, jawab Darsam. Takut pada permunculannya yang seram, Mevrouw tak menambahi kata-katanya. Mana barang-barangnya tuan muda? Aku tak menjawab dan tak tahulah aku apa dalam perjalanan di atas bendi itu. Aku pingsan atau tidak, yang ku ketahui hanya karena ajakan Robert Surhoff semua ini terjadi, melibatkan banyak orang dan menegangkan hidupku yang semudah ini. Sedang yang ku dengar hanya satu suara, satu kalimat keluar dari mulut pendekar Madura itu. Bendi dan kuda ini milik tuan muda sejak sekarang.